Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bila senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan bahkan menghitung satu nikmat pun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di pagi ini akan kita lanjutkan dengan kita belajar bersama-sama mengenai makna dan tafsir surat Al-Baqarah. Kita sudah sampai di ayat ke-8. Itu ayat yang menceritakan tentang golongan kaum munafik. Jadi sewaktu Rasulullah SAW belum berhijrah, ada dua suku yang datang ke Mekah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang meminta dibaiat kepada beliau dan akhirnya dibaiat. Dan kedua suku inilah yang siap untuk mendakwahkan dirinya, mengajak penduduk Yathrib waktu itu atau Madinah di masa sekarang supaya orang-orang mengikuti jejak mereka, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kemudian di tahun kedua hijrah terjadilah peperangan pertama umat Islam, itu yang terkenal dengan Perang Badar, dengan jumlah pasukan 1:3. Kebanyakan orang musyrik Mekah waktu itu. Tapi alhamdulillah peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam. Karena kemenangan umat Islam inilah maka penduduk Madinah yang masih belum memeluk agama Islam, mereka menjadi menjadi agak takut gitu. Jadi agak takut sehingga banyak yang akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Baik masuk Islam karena sukarela, karena memang keikhlasan, karena memang yakin dengan kebenaran Islam. Setelah terbukti dengan mata kepala mereka sendiri, wah, kok perang Badar yang segitu dahsyatnya dengan 1:3 bisa menang umat Islamnya. Berarti benar ini agama dibantu oleh Tuhan. Gak mungkin kalau gak dibantu oleh Tuhan bisa menang, mustahil. Lawannya 1:3, apalagi musuhnya bersenjata lengkap. Sementara umat Islam pedangnya gantian, tapi toh menang juga. Di penduduk Madinah waktu itu banyak yang berpikir seperti itu, artinya dia menyatakan diri masuk Islam. Setelah semakin banyak umat Islam di Madinah, banyak juga orang-orang yang dirinya merasa aneh ketika nggak Islam. Kok orang-orang udah Islam, gua kok belum ya? Dia pengen mengikuti arus, nggak mau beda dengan orang lain, nggak mau tampil beda.
Karena di masa itu kentara, wah ini orang Islam, wah ini bukan gitu. Dan kesannya orang Islam kok enak gitu, bahagia, kumpul-kumpul, ngobrol, ya kan, bikin halaqah dan sebagainya, saling bantu-membantu, udah kayak saudara kandung gitu, saudara sedarah. Sementara orang non-muslim ya dia diperlakukan seperti haknya non-muslim. Ya, haknya non-muslim hanya sekedar muamalah aja, tapi tidak mendapatkan hak-hak yang lain, sehingga mereka merasa gua mesti Islam nih kayaknya, gitu, supaya bisa bergaul, bisa membaur dengan mereka. Nah, akhirnya banyaklah mereka yang menyatakan diri Islam, tapi sebetulnya hatinya belum. Jadi dari suku Aus dan Khazraj tersebut, sebagian udah masuk Islam dengan tulus, dan itulah yang disebut dengan kaum Ansor. Sementara sebagian lainnya masuk Islam di mulut aja, tapi tidak di dalam hati. Nah, ini yang diceritakan oleh surat Al-Baqarah mulai dari ayat ke-8 ini. Jadi suku Aus dan Khazraj ya. Satu lagi ada suku atau kaum Yahudi di Madinah ini selain kedua suku besar tersebut. Nah, kaum Yahudi ini dibagi menjadi 3 keluarga atau 3 bani. Yang pertama bernama Bani Qonaiko. Bani Qonaiko ini dia bersekutu dengan suku Aus. Yang kedua adalah namanya Bani Nadir. Yang ketiga adalah Bani Quraillah. Bani Quraillah ini bersekutu dengan suku Khazraj. Jadi ada Aus, ada Khazraj. Nah, di tengah-tengah ini ada Yahudi, tiga keluarga. Yang satu keluarga condong ke sini, nih, berkawan dengan ini, satu keluarga berkawan dengan ini. Yang suku Nadir ini netral aja nih, atau Bani Nadir ini. Nah, banyak dari yang paling banyak sebetulnya ya dari suku Aus dan Khazraj, termasuk juga Yahudi, yang memang digambarkan oleh ayat ini. Mulutnya berkata saya beriman, tapi hatinya ternyata tidak. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa aja ciri-cirinya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ciri pertama adalah mereka berkata saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman sesungguhnya. Ciri yang kedua, yakhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mau coba-coba menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sebetulnya mereka sedang menipu dirinya sendiri. Hanya saja mereka nggak sadar. Ini pelajaran juga dari Al-Quran, bahwa sebetulnya hati seorang manusia itu selalu jujur. Tidak ada hati yang bisa berbohong. Yang bisa berbohong itu mulut. Saat dia membohongi orang lain, sebenarnya dia sebelum orang lain dibohongi, dia membohongi dirinya sendiri dulu. Dia merasa hebat, nah, lu udah gua tipu nih, lu udah gua kerjain dan lu bohongin.
Padahal mereka sebelum membohongin orang lain, membohongin dirinya sendiri. Karena pada dasarnya hati kecilnya tidak pernah bisa bohong. Hati kecil itu selalu berkata jujur apa adanya. Maka kata Allah di ayat 10-nya, fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Allah biarkan, bahkan Allah tambah penyakitnya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka adalah azab yang pedih akibat kedustaan mereka. Jadi penyakit nifak, namanya nifak atau munafik, ini adalah penyakit hati, adanya di dalam hati yang sangat sulit terdeteksi kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Orang yang biasa berkata bohong misalnya, lama-lama karena kebiasaan dia tidak merasa itu menjadi sebuah kedustaan lagi, sehingga dia menjadi penyakit yang menahun, yang terus menggerogoti hatinya dan akhirnya berkarat hatinya, sehingga sulit menerima kebenaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang kita sama-sama sudah tahu, hadis yang terkenal, ayatul munafiqi telah. Ciri orang munafik itu ada 3. Begitu haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dusta. Dia kalau ngomongnya A, tapi maksudnya B. Ini contohkan di ayat ini. Dia bilang beriman, saya beriman kok seperti kalian, sama, hanya sekedar untuk bisa membaur dan bergaul dengan orang-orang muslim waktu itu. Padahal hatinya nggak ada sama sekali keimanan. Yang kedua cirinya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, ya ingkar janji. Yang ketiga adalah wa idza tumina khana, apabila dia diamanati, diberikan amanah, khana, maka dia berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Tapi inti dari ketiga hal itu adalah bohong atau dusta. Dia terbiasa berbohong. Selanjutnya apalagi ciri-cirinya di ayat 11 Al-Quran menjelaskan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, jangan kamu bikin kerusakan di muka bumi, jangan bikin rusuh. Bikin rusuh apa maksudnya? Bikin rusuh gara-gara kebohongan mereka. Suka mengadu domba, suka berbuat bohong, sehingga bikin kericuhan, bikin kekacauan. Mereka justru berkata, justru kamilah yang membuat perbaikan, kamilah justru yang memperbaiki keadaan ini. Gak terima dia kalau dikatain tukang fitnah, tukang bohong, tukang sebar hoax dan sebagainya, dia gak terima. Justru dia berkata, ya justru inilah yang penting, inilah yang baik, ini yang harus kita kerjakan. Padahal justru karena kebohongan mereka itulah, karena kedustaan mereka itulah, muka bumi jadi kacau, jadi rusak. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguhnya mereka lah yang membuat kerusakan, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Kemudian ciri selanjutnya adalah wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu, jadilah orang beriman kayak orang-orang itu loh. Beriman jadi kayak orang-orang. Mereka justru berkata dengan nada mengejek, qalu anu'minu.
beriman. Ngapain beriman? Kama amana sufaha, kayak orang-orang bego itu. Nah, justru menjawab dengan pertanyaan ledekan, bahkan makian. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Salah, sebenarnya mereka lah yang bodoh, yang bego, tahu Allah. Mereka aja nggak tahu. Jadi mereka menganggap kalau ada orang beriman disebut bego banget, percaya aja sama Muhammad. Itu kan Quran itu kan nyontek dari kitab sebelumnya. Ada lagi yang bilang Quran itu kan dongeng-dongeng masa lalu dan sebagainya. Percaya aja sih lo, bego gitu. Kata Allah, mereka itulah yang bego sebenarnya. Masalahnya saja mereka nggak ngerti, nggak tahu dia. Lihat aja ntar, seolah-olah Al-Quran mengatakan seperti itu. Apalagi ciri selanjutnya, wa idza laqul ladzina amanu, apabila dikatakan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Mereka berkata, aku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka, dengan teman-temannya yang sejalur, yang sealiran. Walu mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un. Kita cuman itu aja. Kita cuman berolok-olok aja. Kita cuman ngeledekin doang sama mereka. Sebenarnya kita mah temennya kalian, tetap kita masih satu geng. Gitu. Kita masih tetap satu aliran. Nah, sama mereka mah kita cuman ini doang, cuman pura-pura doang. Gitu. Kelihatan kelakuannya seperti itu. Nah, begitu surat Al-Baqarah ini turun, itu keselnya bukan main mereka. Kenapa? Karena mereka seperti ditelanjangi. Selama ini umat Islam nggak tahu. Karena di Mekah itu nggak ada yang namanya kemunafikan. Di Mekah itu orang kalau kafir ya kafir, kalau Islam ya Islam. Nggak ada yang pura-pura Islam padahal dia hatinya kafir. Nggak ada. Bahkan 2 tahun pertama di Madinah pun nggak ada. Semua orang gentleman. Muslim, oh kan non-muslim, ya udah non-muslim jelas. Tapi setelah peristiwa perang Badar, mereka yang non-muslim menjadi gentar. Wah, ini nggak main-main nih, gitu. Akhirnya mereka supaya aman, cari aman, mendeklarasikanlah, menyatakan diri sebagai umat Islam. Padahal mereka hatinya masih kafir. Jadi mereka gentar. Awalnya tidak ada kemunafikan, tiba-tiba sekarang muncul kemunafikan. Dan sifat kemunafikan mereka ini ditelanjangi oleh Quran dengan ayat-ayat yang tadi ini, kelakuan-kelakuannya. Kok ngomongin gue? Gitu. Itu mereka berasa banget. Di depan ngomong ini, di belakang ternyata enggak. Tenang aja, kita masih ini itu pada buat kerjain doang. Wah, ada di Quran ngomongin gue nih. Makin marah itu mereka. Wah, sialan nih, ketahuan gue gitu. Ditelanjangin sama Al-Quran begitu turun ayat ini. Dan umat Islam akhirnya sadar, ternyata ada ya orang-orang munafik. Yang mana nih orang-orang? Nah, dari ciri-ciri inilah kelihatan nanti. Ternyata cirinya begini. Sian, tahuan kelakuan lu gitu. Tahuan semua yang selama ini umat Islam kan polos-polos aja. Umat Islam ya, alhamdulillah udah muslim, dirangkul gitu kan, diajak makan, masuk ke dalam kelompok ini, pengajian dan sebagainya, ya kan, jadikan teman, jadikan sahabat dan sebagainya. Karena umat Islam merasa begitu dia Islam itu saudara kita. Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh dia, dari sisi apapun, sisi ekonomi, sisi sosial, sisi apa, semua dibantu, saling membantu. Sehingga mereka melihat, wah enak jadi umat Islam. Semua urusan selesai, semua kesulitan teratasi, semua masalah ada solusinya.
Kalau tidak ada solusinya, tinggal ngadap udah pada Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah sudah mengatakan udah semua orang sami'na wa ata'na, ikut semua, aman, damai, nggak ada problem. Padahal sebelum Rasulullah datang ada pemimpin masyarakatnya di situ yang digadang-gadang bakalan menjadi calon raja di situ, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dedekotnya orang munafik di Madinah, karena dia merasa sejak Muhammad datang orang-orang pedang dengerin semua, gua udah nggak ada lah, istilahnya kalah au kalau kata orang Jawa, kalah pamor kemana-mana. Yang dulunya orang sama dia kalau ada apa-apa minta nasihat kepada dia, kalau ada kesulitan minta solusi sama dia, kalau ada apa semua ke dia. Dia sebagai seorang pemimpin di situ yang didengar oleh rakyatnya waktu itu dan dijadikan sebagai sesepuh di situ. Yang kalau dia ngomong A, semua orang akan ngikutin dia A. Kalau dia ngomong B, berarti B. Tapi sejak Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang ini udah gak laku, karena semua orang berkiblat kepada Rasulullah. Akhirnya timbullah dalam artinya sifat dengki. Nah, balik lagi nih ke dalam sifat dengki. Awal dari dengki lah, itulah makanya dia muncullah sifat munafik di depan Rasulullah. Dia nggak berani ngepel, ya kan? Sehingga dia menyatakan diri keislamannya, tapi di belakang dia berkomplot dengan orang-orang kafir, membagi informasi tentang umat Islam kepada orang-orang non-muslim, sehingga nanti kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh mereka pada saat nanti perang Khandaq. Hampir-hampir umat Islam habis di perang Khandaq karena pengkhianatan, terutama mereka yang munafik-munafik ini. Jadi pengkhianatan, hampir-hampir saja Madinah jatuh ke tangan orang-orang musyrik Makkah yang menyerang dengan pasukan yang sangat besar ke Madinah dan mengepung kota Madinah. Seperti itu. Kita lanjut. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Justru Allah yang mengolok-olok mereka. Rasain, lihat aja ntar. Mereka tuh bingung, dalam keadaan bingung. Mau Islam kok nggak sesuai sama hati, nggak Islam kok hidupnya terkucil, nggak punya komunitas, apa-apa jadi sulit karena semua orang Islam beda sendiri. Dan kalau zaman sekarang kan ada nama istilah berani tampil beda. Namanya tampil beda ya resikonya ya dia harus bisa menciptakan komunitasnya sendiri. Kalau mereka nggak berani tampil beda ya mau nggak mau harus ikut arus yang terjadi saat itu. Akhirnya mereka terombang-ambing, kebingungan mesti gimana ya. Ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi sebetulnya hidayah sudah ada. Ibarat orang pergi ke pasar, kan, mau beli mangga nih,
Ada mangga yang gede gitu, kayak mangganya Pak Chandra, gede-gede itu, manis lagi. Mantap itu. Ada mangga yang gede, mangga yang manis. Dia ambil mangga yang busuk, bego. Dia ambil mangga yang busuk, mangganya kecil, bego. Ini ada enak nih, yang ini enak, nggak mau dia. Lah, gua mau yang ini. Dia membeli sesuatu yang salah, padahal sudah ada petunjuk di situ. Ini dikatakan ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata, mereka membeli kesesatan. Ini kan salah. Ada mangga yang enak, ada hidayah, ada Rasulullah, ada Al-Quran, tak mau. Yang sudah jelas terbukti, maunya tetap kafir. Nah, ini kan orang yang bego banget. Ibarat tadi itu dikasih mangganya Pak Chandra, nggak mau dia. Maunya mangga yang udah busuk, kecil busuk, nggak mau. Ibaratnya seperti itu. Dan Al-Quran memberikan perumpamaan lagi di sini ayat 17-nya, mataluhum kamatalil ladzi istawqada nar. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah lenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Jadi ibaratnya nyalain lilin, kena angin, terus gelap lagi. Angin gede amat, nyalain lagi lilin, gelap lagi. Gitu. Itulah orang-orang munafik, perumpamannya seperti itu. Udah dikasih lilin, udah ada, nyalain sama dia. Tapi ya karena dasarnya mereka gitu kan, mati lagi. Mereka tidak berusaha untuk menjaga lilin yang sudah ada itu nyala. Kalau misalnya kita punya lilin ya, kalau anginnya gede kan ditutup kayak pakai apa gitu biar nggak kena angin supaya tetap nyala. Enggak. Mati biarin aja mati. Yang rugi siapa? Mereka sendiri sebenarnya. Balik lagi, ujung-ujungnya apa? Bodoh. Udah angin gede ditutupin kan gimana? Mereka biarin itu mati, tapi setelah lilin itu mati, gelap gulita, yang bingung udah diri mereka sendiri. Lilin udah ada, udah dikasih, udah dinyalain, tapi nggak dijaga, mati lagi. Ya. Yang bingung mereka, bingung, itulah makanya. Nyala, gelap, nyala, seperti itu kondisi mereka. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu summum tuli. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ya kan? Bukmun, mereka bisu karena mulutnya tidak mampu untuk mengucapkan kebenaran. Umyun, mereka buta karena matanya tidak mampu untuk melihat kebenaran. Udah dibilangin, nggak mau. Udah disaksikan, benar tuh, lihat tuh perang Badar, menang, bukti, kelihatan pada mata kepala lu sendiri kan. Nggak mau juga. Gimana? Dengan syahadat aja dari dalam hati, nggak mau juga. Ya, susah. Mereka tuh seolah-olah seperti orang yang tuli, bisu, buta. Akhirnya mereka tidak bisa kembali, tidak bisa menemukan jalan yang benar. Mereka terus terombang-ambing dalam kebingungan. Seperti orang yang tuli, seperti orang yang bisu, seperti orang yang buta. Bingung mencari jalan. Al-qasayyibin minas sama'i fi dhulumatin wa ra'dun wa barq. Atau seperti orang yang tertimpa hujan lebat dari langit disertai kegelapan, petir dan kilat.
Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ibaratnya hujan, di ibarat perumpamaan juga dalam Al-Quran ini, orang-orang munafik itu seperti orang yang tertimpa hujan lebat, hujan terus banget kayak kemarin itu, ya kan? Ada begitu gelapnya langit, begitu disertai dengan petir dan kilat menyambar-nyambar. Sementara mereka di tengah-tengah hujan deras itu kehujanan, dan mereka saking takutnya dengan suara gelegarnya petir itu, mereka tutup telinganya dengan jari-jarinya. Orang takut tersambar petir, takut dengan gelegarnya petir. Begitu perumpamaan orang-orang munafik. Mereka takut dengan kebesaran Islam. Dia udah melihat sendiri Islam itu menang. Mereka takut. Mereka tutup, tapi herannya mereka takut, tapi mereka tutup telinga mereka dari kebenaran. Di satu sisi mereka takut dengan kebesaran Islam yang sudah mulai tampak, tapi di sisi lain mereka tetap tutup telinga mereka, tidak mau mendengar kebenaran tentang Islam. Mereka tetap nggak peduli. Bahkan walaupun mereka sudah begitu banyak melihat buktinya dari berbagai macam hal, bukti udah bertebaran di mata mereka, ya mereka tutup telinga mereka, nggak mau. Nah, itulah susah. Selanjutnya ayat 20, ya kadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi, setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Wa idza awlama 'alaihim qaumu, dan apabila kegelapan menimpa mereka, maka mereka berjalan. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perumpamaan lagi. Jadi mereka diumpamakan seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan. Mereka hanya bisa berjalan saat petir menyambar. Begitu petir menyambar, kan kelihatan terang lingkungan. Begitu terang, oh jalan ke situ, jalan lagi dikit. Begitu petirnya hilang, kilatnya hilang, ya udah diam lagi karena bingung, gelap. Kalau mau jalan takut keprosok, atau takut kesandung. Tapi kalau nggak jalan diem aja, nggak nyampe, bingung dia. Begitu petir nyambar, oh ada nih, ikut jalan ke sana. Terus seperti itu. Akhirnya ya seperti itulah perumpamaannya orang-orang yang munafik. Saat orang Islam begini, buat begini. Saat orang Islam nggak ngapa-ngapain, dia mereka bingung, dia banyak ngapain gue ya gitu. Karena mereka bukan orang Islam, pada dasarnya hatinya bukan hati Islam. Orang Islam ada pengajian, ikut pengajian datang. Oh ada sholat jamaah, ikut sholat, ikut mereka datang sholat, ikut mereka kajian. Tapi kalau orang Islam lagi pada kerja pada apa, mereka ya bingung ngapain lagi ya. Ya cuma gitu aja, hanya sudah ikut-ikutan aja, tanpa mengetahui makna apa yang terkandung di situ, tanpa mau belajar lagi tentang Islam itu apa sih sebetulnya. Karena pada dasarnya mereka hanya, kalau kata orang Sunda mah turun munding, cuma ikut-ikut aja turun munding. Mereka ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, tanpa mengetahui maknanya kenapa ke kanan, kenapa ke kiri. Hanya sekedar supaya tidak beda dengan orang lain. Masa orang-orang ngumpul semua di masjid kajian, ya kan, yang menyampaikan Rasulullah, masa mereka nggak ngumpul sih? Gitu. Ikut deh,
Males lah, udah ikut aja, yang penting datang dah, muka lu kelihatan. Itu orang munafik seperti itu. Kelakuannya, di mulutnya bilang begini, kelakuannya kelihatannya baik, tapi pada dasarnya mereka itu ya kafir. Makanya dalam ayat lain Al-Quran menjelaskan orang munafik ini kalau masuk neraka, dikeraknya neraka, mindarkil asfal, dikerak neraka. Tapi begini, betapapun kita tahu seseorang itu munafik, kita dilarang untuk memeranginya. Itu yang sulit. Kita nggak boleh memeranginya dan mengatakan, oh lu munafik. Karena munafik itu penyakit hati yang kelihatan. Padahal Rasulullah tahu. Itu sebabnya Rasulullah tanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa sih enggak kau habisin aja tuh orang-orang munafik itu? Kau tahu itu munafik? Boleh. Kalau aku habisin dia, maka orang-orang sejarah akan mencatat Rasulullah membunuh para sahabatnya. Jadi Rasulullah tetap walaupun itu munafik menganggap mereka itu para sahabatnya. Karena mereka datang ke majelis Rasulullah, mereka ikut sholat jamaah di belakang Rasulullah. Rasulullah tahu mereka munafik, tapi ya nggak bisa diapa-apain. Yang bisa ya dinasihatin aja, disindir, kayak gitu. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diperangi. Sampai dengan terbukti mereka memerangi umat Islam. Kalau mereka cuma munafik doang di mulut ini, nggak bisa disalahkan, nggak bisa diperangi. Bahkan Abdullah bin Ubay saat meninggalnya, keluarganya memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay sudah meninggal, mohon engkau berikan jubahmu yang kau pakai, karena kami khawatir ayah kami ini nanti masuk neraka. Tahu bahkan saudaranya sendiri, keluarga itu tahu. Tolong jubahmu ya Rasulullah untuk menutupi, untuk jasadnya ini dikuburkan dengan kain kafan yang berasal dari jubah. Ya Rasulullah kasih. Oh ya udah, kasih. Rasulullah kasih. Dan dikuburkan Abdullah bin Ubay dengan menggunakan kain kafan dari berasal dari jubahnya Rasulullah. Bayangin. Artinya orang ini tahu munafik, tapi Rasulullah tetap memuliakan dia. Sampai-sampai jubahnya dia mau diberikan kepada si Abdullah bin Ubay. Karena pada dasarnya mereka umat Islam. Kita biasa. Ya Rasulullah tahu karena memang diberitahu oleh Allah. Tapi masyarakat umum, masyarakat awam kan nggak ada yang tahu. Islam kok sih itu. Kalau pagi subuh datang kok ke masjid. Kalau ada kajian ikut kok. Masa iya sih dia kayak begitu? Kan susah bedanya. Ini adalah kelompok yang saat itu banyak bermunculan di Madinah. Setelah umat Islam menjadi kuat, punya pasukan, punya organisasi, punya manajemen, mereka akhirnya nggak ada pilihan selain daripada mengikuti arus, walaupun hati mereka tidak menginginkan seperti itu. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita di kali ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya ini ada seru makin lama. Silakan barangkali ada yang bertanya atau ingin menambahkan, ingin didiskusikan. Ya, Pak Zul, silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini kalau bicara masalah ayat-ayat tentang orang-orang munafik ini memang sesuatu yang sangat sulit gitu ya, untuk mengingat. Sehingga kita ini tidak boleh itu menuduh sesuatu munafik gitu kan, karena ini masalah hati. Iya. Tetapi secara zahir
kita bisa juga melihat dari tanda-tanda yang telah disampaikan tadi, orang munafik seperti ini, gitu kan, tiga tanda tadi. Ya, itu secara bisa kelihatan. Kalau misalnya di era perjuangan bangsa kita, ya, menggambarkan pejuang dan pengkhianat, nah itu kan bisa dilihat. Kan kadang-kadang pengkhianat ini susah di ini. Kalau musuh ya jelas. Nah itu jelas, kan? Tapi pengkhianat kadang bersama kita, kayak Abdullah bin Ubaidah, ya. sehari-hari hidup bersama Rasulullah. Tapi akhirnya dia tokoh munafik, gitu kan? Tapi sehari-harinya dengan Rasulullah. Nah, begitulah di zaman perjuangan dulu. Mana pejuang, mana musuh, mana pengkhianat, kadang-kadang pengkhianatnya nggak tahu kita. Karena apa? Kadang dia bersama kita, tapi kalau secara jauhnya dulu, mereka yang terang-terangan menjadi pengkhianat itu ya jelas dia bawa senjata, diperlengkapi senjata, tapi berada di pihak lawan, ya Londo Irang misalnya, zaman dulu bilangnya Londo Irang, ya bela orang Belanda, tapi dia apa? Wah, kulit hitam gitu. Iya. Nah itulah pengkhianat. Nah, kalau di dalam perjuangan dulu. Kemudian masalah kembali ke masalah munafik tadi di era digital sekarang ini, gitu kan. Tentunya ya, kita bisa juga, kita nggak boleh menuduh yang munafik, tapi mungkin dari permainan jarinya, statusnya, apa ya, postingannya mungkin ya, bisa juga kita harus hati-hati lah dengan mereka. Gitu. Yeah. Nah itulah masalah munafik itu memang kayak pengkhianat sulit. Gitu. Sulit. Karena dia memang bersama kita kan, gitu kan kalau misalnya. Iya. Makanya kita sendiri harus merasakan was-was juga terhadap diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang munafik, karena kadang-kadang rasa-rasa apa ya, untuk merasakan kenikmatan beribadah itu sendiri, kadang-kadang kita suka ini gitu, hilang gitu. Jangan-jangan kita ini munafik nih gitu. Nah, itulah mungkin sekedar ini, apa mungkin ada lagi dari yang lain bisa. Baik. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul atas tambahannya. Memang betul, dari orang munafik itu kalau ibaratnya pepatah, itu kan pepatah di kita ada namanya ibadah serigala berbulu domba. Dia serigala, tapi masuk ke kawanan domba dengan memakai pakaian domba, gitu. Gak kelihatan, nyaru. Wah, ini domba-domba semua, padahal di antara domba-domba itu ada serigala yang siap menerkam domba-domba yang lain. Mungkin memang sulit dideteksi. Dan kita pun sebetulnya dalam hati kecil kita tahu, tapi kita nggak boleh mendeklar serigala lo, nggak boleh. Itu juga susahnya di situ memang, betul. Sampai dengan terbukti dia melakukan kerusakan, melakukan fitnah atau melakukan pembunuhan, barulah dihukum. Tapi dihukumnya atas kerusakannya itu aja. Pembunuhannya, oh ternyata ini munafik gitu kan, membunuh misalnya, atau bersekongkol dengan itu ketahuan dan membuat kerusakan terhadap lingkungannya. Hanya itu aja yang dihukum adalah akibat dari kerusakannya itu. Tapi kemunafikannya sendiri ya nggak bisa dihukum, nggak ketahuan gimana hati orang. Bahkan waktu itu ada di perang apa ya, Badar kalau nggak salah ya, perang Badar, ada orang yang dibunuh oleh sahabat Nabi saat dia udah terpojok, udah terdesak, tiba-tiba dia bersyahadat. Ayo lo, udah mojok terpojok, nggak bisa ngapa-ngapain, ada di leher gitu. Tiba-tiba dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya untuk menyelamatkan diri. Tapi dibunuh juga, tebas juga tuh sama sahabat. Tapi dimarahin sahabat yang lepas sama Rasulullah. Kan dia udah syahadat, kenapa kamu marahin? Itu syahadat cuma boro-boro kurang doang. Ya kan? Itu karena terdesak dia syahadat. Coba kalau nggak terdesak, malah dia syahadat dia udah membunuh banyak sahabat. Emang kamu tahu isi hatinya? Kata Rasulullah, dimarahin sama Rasulullah. Apa kamu sudah belah dadanya nih? Apakah kamu tahu isi hatinya? Enggak ya. Nah, udah kalau enggak, kenapa kamu berprasangka, berasumsi? Siapa tahu dia memang benar-benar ikhlas. Siapa tahu dia memang Allah dapat datangkan hidayah di saat-saat terakhirnya dia. Kita tidak tahu. Kamu nggak bisa menghakimi, gitu. Nabi.
Diam saja. Sejak saat itu, siapapun yang mengucapkan syahadat, udah dianggap itulah Islam. Kenapa? Karena bukankah kamu juga dulu sama kayak mereka seperti itu? Bukankah kamu juga kelakuannya saya kayak gitu, kemudian kamu masuk Islam, setelah Islam ini jadi besar? Apa bedanya kamu dengan dia? Kenapa kamu bisa menghakimi dia bahwa dia munafik, sementara saya nggak bisa menghakimi kamu bahwa kamu jangan-jangan munafik juga? Seperti itu. Mau sulit munafik ini. Makanya panjang lebar Allah detailkan di sini ciri-cirinya begini. Karena memang sulit mendeteksi, hanya bisa dilihat dari ciri-cirinya saja. Dan kita pun tidak boleh menghakimi dia, apalagi sampai membunuh dia, karena kita berprasangka dia itu munafik. Karena yang tahu dia munafik atau tidak ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu isi hati seseorang adalah hanya Allah. Dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu? Ada yang tahu. Banyak perumpamaan apa nama idiom-idiom di dalam bahasa Indonesia. Silakan yang lainnya ada tambahan atau pertanyaan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan di dalam ayat tadi ciri. Ya. Kita tahu kan orang-orang munafik ini kalau dalam satu lingkungan tuh sikapnya itu sifatnya destruktif, Pak. Ya kan? Bikin gaduh lah. Ada nggak kira-kira di dalam Al-Quran atau mungkin diajarkan oleh Rasul bagaimana kita harus bersikap? Kalau kita kan udah dikasih tahu ciri-cirinya, oke ciri-ciri. Terus kalau ada orang kayak begini gitu, nah dalam satu lingkungan itu harus bagaimana? Ada nggak kira-kira di dalam Al-Quran atau mungkin? Ya, kalau yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah kita harus bertabayun. Artinya kita harus cross check, harus hati-hati. Nih orang ini sering bohong. Jadi kalau ada ngomong jangan langsung dimakan deh. Itu aja harus hati-hati. Ada ayat yang lain tuh apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, kata tabayyun dulu. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, tabayyun dulu. Jangan gini-gini, yakin lo, mana buktinya? Nah, gitu. Jangan langsung kemakan kita. Apalagi kalau zaman sekarang ya di medsos itu kan berita berseliweran gitu kan, bingung kita mana membedakan mana berita yang benar, mana berita yang salah. Bahkan kadang-kadang karena saking tenarnya, saking populernya suatu berita yang salah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sementara berita yang benar karena tidak sering di forward, tidak muncul di TV, tidak muncul di berita, di koran, dianggap sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah kebohongan. Padahal itulah yang benar informasinya. Jadi kalah dengan viral. Sesuatu kalau viral, walaupun itu mungkin bohong, dianggap suatu kebenaran. Karena udah viral, semua orang tahu, semua masyarakat tahu. Itu yang repot, apalagi di zaman informasi sekarang. Begitu ada berita sedikit, viral menyebar, udah sulit membendungnya, udah nggak bisa. Makanya kata Al-Quran mengajarkan tabayun. Kalau ada orang-orang yang dengan ciri-ciri munafik, berkata ini, berkata itu, tak dulu deh. Yang ngomong ini nih. Gitu. Kemarin dia begitu ya kan. Ya ada rekodnya. Jadi tabayun dulu, tanya kepada orang-orang yang ahli, kepada orang-orang yang memang berkompeten, benar nggak nih informasinya. Jadi memang repot ke kita juga repot itu. Kalau yang ngomong Rasulullah kan, yang ngomong para sahabat yang terdekat, Abu Bakar, misalnya Umar dan sebagainya, kita langsung percaya aja, nggak usah harus cek and recheck kan gitu. Tapi kalau yang ngomong kayak tadi Abdullah bin Ubay, ngomong begini,
Bener nggak? Bingung kita. Kalau kita cross check, recheck kan kelamaan, takutnya informasi benar. Ya misalnya informasi ada musuh menyerang besok, ada 10.000 pasukan berkuda udah menunggu di balik bukit, dia akan menyerang besok subuh-subuh. Dia ngomong Abdullah bin Ubay bin Salul. Kira-kira percaya nggak? Bingung kan? Kalau kita langsung percaya, nggak tahu ya bohong. Kita udah siap-siap juga nih, nggak tahu ya nggak ada. Lo dikerjain sama gua, kena lo, gitu kan? Ngeprank, kesel gitu kan? Tapi kalau kita nggak percaya, takut beneran nih. Kita kena tidur, nggak tahu ya beneran tuh datang pasukan. Kan gue bilang apa? Terus bilang I told you so, gitu. Sudah salah kita. Itulah susahnya orang munafik. Gitu. Kalau kita cek yang dicek dulu, jadinya lama. Informasi yang kebenarannya dapat. Tapi ya nggak ada cara lain. Bener nggak deh? Coba cek dulu deh. Siapa kayak kesono jalan bukit? Bener nggak cek? Nah harus gitu, mau nggak mau. Cek, wah ada bohong dia. Gue bilang nggak, udah nggak usah percaya orang itu. Gitu. Tuh loh, cek yang dicek. Lagi? Ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang dibilang Pak Jul itu sekarang ini udah zaman digital. Iya. Zaman digital. Banyak penceramah-penceramah memberikan tausiah ini hanya mencari follower. Iya. Apakah itu nggak termasuk orang-orang munafik? Dia nggak mau berbuat salah, takut followernya hilang. Apakah itu tergolong orang-orang munafik? Iya. Ya, tentu saja seorang seorang yang dikatakan penceramah atau ustaz atau kiai gitu atau balik dan sebagainya, yang harus disampaikan oleh dia adalah ya kebenaran sesuai dengan apa adanya gitu. Kalau dia menyembunyikan kebenaran karena takut kehilangan follower gitu kan, atau takut tenarnya hilang misalnya, wah gua kalau menyatakan ini terang-terangan turun di pamor misalnya, tenar hilang atau followernya turun, ya jadi itu salah, ya itu ciri-ciri orang munafik, namanya kan bohong dia. Itu nanti ada dibahas juga di ayat yang lain. Artinya dia, tadi juga ada tuh yang dia bilang alladzina ishtarau dhalala bil huda. Dia bertransaksi, ya, menukar kesesatan dengan petunjuk. Itu kan namanya bertransaksi kan. Bertransaksi harusnya yang benar dikatakan sama dia sebagai salah, atau sebaliknya harusnya salah dikatakan sama dia remeng-remeng, gitu. Karena apa? Takut followernya hilang atau takut ketenarannya hilang dan sebagainya. Ya, itu termasuk munafik, dan memang betul banyak sekarang seperti itu. Sangat disayangkan sekali gitu. Bahwa di zaman modern seperti sekarang ini banyak orang-orang yang tidak berkompeten, tapi karena dia menarik, mungkin cara menyampaikannya gitu menarik, orang-orang ya pada senang sama dia. Walaupun sebetulnya dia kurang kompeten di bidang tersebut. Sementara orang yang kompeten karena memang kurang bisa dalam menyampaikan hal tersebut, dia tidak menarik, sehingga ya followernya sedikit. Padahal orang ini berkompeten banget gitu. Nah, seperti itu Pak, memang. Karena di zaman sekarang khususnya ya, yang namanya popularitas adalah raja. Popularitas. Barang siapa yang populer, udah, ya dialah yang sukses. Makanya orang berlomba-lomba untuk membuat konten di Facebook, ya, di YouTube, di TikTok. Kenapa? Supaya tenar. Karena orang sudah tenar, gampang nyari duit, gampang berbisnis dan sebagainya. Kalau udah viral, masa nggak viral kan? Tahu bulat viral itu, ya kan? Tahu bulat digoreng dadakan, nah 500-an, tenar semua orang tahu bulat itu apa? Coba bayangin,
tahu 500 perak karena tenar, ya laku dia. Coba tahu siksa. Nah, ada banyak orang tahu apa tahu siksa, gitu. Padahal lebih enak tahu siksa dibanding tahu bulan. Lebih kenyang tahu siksa dibanding tahu bulan. Tapi kadang kurang promosi, ya kan, nggak tenar, nggak viral. Ya, akhirnya orang jualan tahu bulan dikemas, misalnya, gitu kan. Sehingga itu tadi, ya, mungkin tahu bulan dianggap enak, padahal digoreng dadakan, nggak taunya apa, nggak digoreng dadakan, dapatnya udah dingin. Nah, kenapa sih? Takut itu tadi followernya turun. Takut kehilangan pelanggan kan. Makanya dia bilang, ini bohong kan? Digoreng dadakan. Jadi kalau digoreng dadakan kan maksudnya masih anget-anget. Tapi sering kita beli tahu bulat. Mana nih kalau dadakan udah dingin begini, gitu. Sama ya. Kalau dia katakan tidak digoreng dadakan, kan turun omsetnya. Turun pelanggannya, sama followernya turun atau pelanggannya turun. Mungkin ya gitulah. Jadi walaupun dia menyampaikan berita yang hak yang betul dari Allah, tapi dengan dia punya tujuannya jangan sampai follower saya hilang, tetap aja nggak bermanfaat buat diri dia. Nggak, justru biasanya dia tidak menyampaikan hal yang hak, Pak. Kalau tujuannya karena followernya menurun, tidak hak yang disampaikan. Kalau dia hak menyampaikan, dia nggak peduli. Follower naik, mau turun, kayak Gus Bahar. Gus Bahar itu kan nggak peduli dia nggak peduli dengan follower. Ya kan, dia punya follower kayak mau nggak peduli dia, pokoknya sampaikan aja apa adanya. Tapi ada juga yang saya dengarkan, saya lihat. Iya. Kalau nanti saya lihat follow saya turun, menurut saya dari YouTube hilang. Nah, iya itulah makanya akhirnya dia tidak menyampaikan kebenaran kan, demi untuk menjaga follower. Gitu. Tidak menyampaikannya hak. Karena kalau dia menyampaikannya hak, followernya turun. Mau nggak mau dia mencari-cari dalil, mencari-cari celah supaya hak ini jadi abu-abu minimalnya. Minimalnya jadi abu-abu. Mungkin. Segini dia sampaikan segini. Nah, gitu. Sampaikan sampai habis follower dia. Nah. Itu susah. Tapi tetap dia dilihat secara umum oleh orang awam, udah bener gitu. Padahal yang disampaikan cuma sepotong, nggak full. Karena kalau dia pengen full ya tadi itu, followernya turun. Gitu lah. Ya itu termasuk tanda kemunafikan karena dia ya termasuk yang berdusta. Cuma kalau kita lihat kalau munafik ya sekarang ini banyak orang Islam yang munafik. Aku Islam, tetapi tetap aja dia ke karaokean, ke diskotik, Nah itu. ya gitu kan? Kan itu munafik, termasuk golongan orang munafik. Iya. Kita lihat banyak itu tukang pedagang Islam, ya kan? Pak ini bagus, dipilihin, yang dikasih ya sudah plastikan yang. Nah itu juga sama. Itu munafik juga. Kayak gitu kan sulit. Membuktikannya pun sulit. Kecuali tadi itu ada yang videoin kan, itu banyak tuh di YouTube kan. Dia udah milih-milih gitu kan, bagus-bagus dipilih masukin plastik. Begitu dibungkus plastik, cepet banget itu ditukar sama plastik. Sampai ke rumah, loh, kok beda sama yang saya pilih? Wah, kurang ajar nih pedagang. Ya udah banyak kayak gitu. Oh ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Tutup dengan mendoakan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.